Eh, petite pute, baisse les yeux maintenant. Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang dimana di film ini sendiri mengisahkan kehidupan seorang wanita profesional dalam bidang pergenjotan cuy. Akan tetapi di suatu hari ia malah menghabisi tamunya sendiri yang membuatnya jatuh ke dalam masalah. Lantas apa yang akan bakal terjadi selanjutnya cuy? So langsung saja kita gas ke alur filmnya. Oke cuy, di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita cantik bertubuh montok yang bernama Virginia. Untuk lebih akrab kita sebut saja ia Virgie. Virgie sendiri merupakan seorang wanita penjual kerang buntet alias seorang kupu-kupu malam yang profesional dan bukan kaleng-kaleng cuy. Di sini terlihat dia sudah melayani tamunya. Pekerjaan selesai dan uang pun didapat. Lalu ia pun pergi bersama temannya yang bernama Elektra ke klub balap. Dan tanpa sengaja ia melihat seorang pria yang bernama Rupert. Mereka bertiga pun berkenalan. Dan di sini si Rupert mengajaknya untuk pulang bareng cuy. Kemudian di dalam perjalanan mereka pun mengobrol dan di sini terlihat Virgie yang berbohong terkait dengan pekerjaannya. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang agen perumahan. Setelah itu Rupert mengatakan kalau Virgie seorang wanita baik yang beruntung bisa memiliki pekerjaan bagus tak seperti wanita-wanita malam yang ia temuinya di jalan. Virgie yang mendengar hal itu pun merasa tersinggung. Lalu ia pun membentak Rupert dan pergi begitu saja. Ferme ta gueule. Singkat cerita, di keesokan harinya Virgie menemui seorang wanita yang ternyata itu adalah bosnya. Di sini ia meminta cuti untuk beberapa hari ke depan. Akan tetapi sebelum ia cuti, si bos menyuruh Virgie untuk melayani seorang tamu spesial terlebih dahulu. Dan tanpa Virgie sadari, percakapan mereka berdua didengar oleh si Rupert yang telah membuntutinya dari tadi. Akan tetapi setelah mengantarkan Virgie ke hotel, si bos pun menyadari bahwa ia dibuntuti oleh si Rupert. Dan di waktu yang bersamaan, Virgie pun memulai pekerjaannya. Akan tetapi terjadi hal yang lucu di sini cuy. Baru saja dikocokin, si tamu yang spesial udah keluar aja nih cuy. Parah bener. Singkat cerita, di malam harinya Virgie pergi ke undangan pesta Elektra. Di sana ia kembali bertemu dengan Rupert. Setelah selesai, seperti biasa Rupert kembali mengantar Virgie pulang. Dan kali ini terlihat mereka berdua yang cukup nyaman dalam obrolannya. Di keesokan harinya, si bos memperkenalkan karyawan baru ke Virgie yang bernama Sofia. Okay, thank you. You can go back. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Rupert yang sudah berada di depan kosan Virgie. Di sana ia bertemu dengan adiknya Virgie, lalu mereka berdua pun pergi bermain sambil menunggu Virgie pulang. Tak lama kemudian Virgie pun datang dan kaget atas kedatangan adiknya itu. Ternyata adiknya itu sedang bertengkar dengan ayahnya yang membuat ia kabur dan datang ke kosannya Virgie. Setelah itu Virgie meminta tolong kepada Rupert untuk menemani adiknya selagi ia bekerja. Lalu kemudian Virgie pun kembali bekerja melayani tamunya. Setelah selesai ia pun kembali menemui adiknya dan menyuruhnya untuk pulang. Setelah itu Virgie dan Rupert pergi ke klub dan mereka berdua pun berajojing cuy. Setelah itu mereka berdua pun pulang ke kosannya Virgie. Di sana Rupert pun disuguhi secangkir coklat panas dan tentu saja kerang buntet hangat secara gratis. Namun tetapi setelah itu Rupert mengatakan bahwa ia telah mengetahui siapa dan pekerjaan sebenarnya Virgie.
Dan ia pun mengakui bahwa Rupert sendiri sebenarnya merupakan seorang polisi yang sedang menyamar untuk mencari seorang anak yang hilang. Dan Virgie yang merasa kecewa pun akhirnya memarahi si Rupert lalu mengusirnya. Singkat cerita, di keesokan harinya Virgie dijemput oleh supir bosnya dan mempertanyakan terkait si Rupert yang waktu itu membutitinya. Setelah itu mereka berdua pun dibawa ke sebuah hotel, akan tetapi sesampainya di kamar terlihat Sophia yang menangis tanpa sebab. Virgie yang senior pun mencoba untuk menenangkannya. Dan di tempat lain terlihat Rupert yang sedang menelusuri tempat perjualbelian kerang buntet. Kita balik lagi ke hotel. Di sini terlihat Virgie dan Sophia yang sedang bergenjutan dengan tamunya secara bersamaan. Akan tetapi para tamu bermain kasar sehingga Virgie dan Sophia pun berontak dan menghabisinya. Setelah itu mereka berdua pun kabur melarikan diri. Akan tetapi saat di luar mereka dihadang oleh seorang pria dan untung saja Rupert yang tepat waktu sudah berada di situ dan menyelamatkannya. Lalu kemudian mereka bertiga pun pergi dari hotel tersebut dan menginap di hotel lain untuk beristirahat. Dan ketika Sophia tertidur, Virgie pun menghampiri Rupert yang sedang tertidur di kamarnya. Lalu kemudian ia pun memberikan kerang buntetnya untuk digenjot secara gratis sebagai tanda ucapan terima kasihnya cuy. Dan di keesokan paginya saat Virgie terbangun, ia mendapati Rupert yang sudah tak ada lagi di sampingnya dan menemukan sebuah amplop yang berisi uang. Bingung dengan apa yang terjadi, ia pun bergegas turun dan menanyakannya ke lobi. Ternyata Rupert dan Sophia sudah check out terlebih dahulu dan meninggalkan Virgie seorang diri. Setelah itu ia pun menelepon supir si bos untuk menjemputnya. Sesampainya di markasnya, Virgie pun mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari si bos yang kecewa terhadap dirinya. Akan tetapi di sini terlihat Virgie yang mencoba menjelaskan bahwa ia seperti itu karena mendapat perlakuan kasar dari tamunya. Si bos yang mendengar hal itu pun tersentuh hatinya dan mencoba menenangkan Virgie, lalu meminta bersiap untuk pesta ulang tahunnya malam nanti. Sementara itu di sisi lain terlihat Rupert yang mengantarkan Sophia pulang ke rumahnya. Dan di malam harinya terlihat Virgie yang sedang berada di pesta ulang tahunnya si bos. Dan diam-diam ia memberitahu Rupert untuk berhati-hati karena jejaknya sudah diketahui oleh para anak buahnya si bos. Akan tetapi hal itu diketahui pula si bos hingga ia marah untuk kedua kalinya. Dan akhirnya Virgie pun kabur lari secepat mungkin untuk menghindari si bos dan para anak buahnya yang mengejarnya. Dan di waktu yang tepat Rupert kembali hadir untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Virgie yang masih teringat dengan kejadian di hotel waktu lalu, ia pun pergi begitu saja meninggalkan Rupert tanpa berterima kasih. Dan setelah itu terlihat Rupert yang sedang menangis di tempatnya. Ia menangis bukan karena dikejar-kejar leasing ataupun nunggak kosan berbulan-bulan cuy, melainkan ia menangis karena sebenarnya ia merindukan Virginia. Lalu kemudian ia mendapat kabar dari Elektra bahwa besok Virgie akan pergi ke Garut. Dan singkat cerita di keesokan harinya terlihat Elektra bersama Virgie yang sudah berada di terminal. Dan Virgie pun akhirnya berangkat dengan keretanya. Dan seperti di sinetron-sinetron umumnya terlihat Rupert yang sudah berada di terminal dan menaiki kereta yang sama untuk mencari Virgie. Setelah culingak-culingak kiri kanan, akhirnya Rupert menemui Virgie yang sedang tertidur di kursinya. Dan film pun tamat, ending yang cukup membuat gue baper cuy. Dan dari film ini kita bisa belajar ketulusan untuk mencintai seseorang tanpa mempermasalahkan siapa dia dan bagaimana latar belakangnya. Dan bila cinta, kejarlah dan perjuangkanlah yang pantas untuk diperjuangkan cuy. Oke, segitu aja dulu cuy video kali ini. Gue Bang pamit undur diri. Terima kasih.